Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Murmafikoh dengan NIM C2J023028. Kelas Informatika Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan AI, eh, penjelasan umum mengenai regresi logistik atau logistik regression, dan juga untuk cara perhitungannya di Excel. Pertama-tama, pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksi suatu kejadian dengan hasil dua kemungkinan biner. Contohnya, apakah seseorang mengidap diabetes, ya atau tidak? Apakah email termasuk spam atau bukan spam? Yang ketiga, apakah siswa lulus atau tidak lulus? Berbeda dengan regresi linear yang memprediksi angka, regresi logistik memprediksi probabilitas atau peluang kejadian dengan nilai antara 0 dan 1. Selanjutnya, di sini terdapat tujuan regresi logistik. Tujuan utama dari regresi logistik adalah untuk menentukan seberapa besar peluang suatu peristiwa akan terjadi berdasarkan faktor-faktor tertentu. Contohnya, berdasarkan kadar glukosa, tekanan darah, usia, dan BMI atau badan massa indeks, seberapa besar peluang seseorang terkena diabetes. Selanjutnya, di sini terdapat konsep dasar regresi logistik. Regresi logistik mengubah hubungan linear antara variabel input dan output menjadi kurva berbentuk S atau sigmoid. Rumus dasarnya tertera pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, keterangan untuk P, Y sama dengan 1, itu probabilitas kejadian. Misalnya, seseorang menderita diabetes. Selanjutnya, X1, X2, sampai X ke N adalah variabel input, contohnya glukosa atau BMI. Selanjutnya, B0, B1, B underscore 0, B underscore 1, itu parameter koefisien yang ditentukan dari data. Selanjutnya, terdapat cara kerja regresi logistik. Yang pertama yaitu kumpulkan data, misalnya data pasien berisi glukosa, tekanan darah, BMI, usia, dan apakah mengidap diabetes 0 atau 1. Yang kedua adalah pisahkan data. Data latih atau data training digunakan untuk melatih model. Yang kedua, data uji atau data testing yang digunakan untuk menguji model. Yang ketiga, bangun model logistik. Model mempelajari hubungan antara variabel input X dan hasil Y. Yang keempat, hitung probabilitas. Model menghasilkan nilai antara 0 sampai 1 menggunakan fungsi sigmoid. Yang kelima adalah tentukan batas. Jika probabilitas kurang dari 0,5, maka prediksinya ya atau terkena diabetes. Jika probabilitas kurang dari 0,5 sama dengan prediksi tidak diabetes. Selanjutnya, evaluasi hasil yang keenam. Dengan confusion metric TP, TF, TFP, dan FN, hitung akurasi dan performa model. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke cara perhitungan. Di sini saya bentar. Di sini saya mempunyai dua data yaitu data training dan juga data testing. Yang pertama, kita mempunyai data usia, berat massa indeks, dan juga kadar glukosa. Nah, untuk mengetahui diabetes, yaitu
dengan cara kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu, rata-rata dari kadar glukosa. Rumusnya sama dengan average, lalu ini ditarik ke bawah, lalu di enter, dan hasilnya 128, sekian. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rata-rata dari kadar glukosa, kita ke diabetes. Cara mencari diabetes yaitu dengan rumus IF, buka kurung, kadar glukosa yang paling atas ini lebih dari lebih dari ini lebih dari sama dengan selanjutnya masukkan rata-rata dari kadar glukosa. Lalu semikolon ya, semikolon tidak. Selanjutnya di enter. Lalu kita tinggal tarik ke bawah dan hasilnya ya, tidak, ya, atau ya. Selanjutnya, jika kita ingin mencari aktual, yaitu dengan rumus sama dengan IF, diabetes ini yang paling atas sama dengan tidak, semikolon 0, semikolon 1. Selanjutnya, jika ingin mencari yang kedua dan seterusnya, kita tinggal tarik ke bawah, maka akan muncul hasilnya. Selanjutnya, untuk prediksi, yaitu rumusnya sama dengan IF, buka kurung, kadar glukosa ini yang paling atas, selanjutnya lebih dari 150, semikolon 1, semikolon 0. Selanjutnya tarik ke bawah dan akan dapat menghasilkan kedua dan selanjutnya. Selanjutnya kita mencari confusion metric. Confusion metric ini terdapat 4 kategori. Yang pertama TP atau true positif atau positif benar. Dan ini TN atau true negatif. FP adalah false positif dan ini false negatif. Selanjutnya jika ingin mencari true positif yaitu sama dengan kontif, buka kurung, aktual. Aktual ini diblok sampai ke bawah. Selanjutnya semikolon. Selanjutnya semikolon, lalu 1, semikolon, lalu prediksi ini di blok ke bawah, semikolon 1. Lalu enter, maka hasilnya 5. TN pun sama, hanya diganti semikolon 0 dan belakangnya juga semikolon 0. Selanjutnya FP sama, akan tetapi yang pertama habis semikolon 0 dan yang terakhir semikolon 1. Untuk FN tinggal kebalikannya. Semikolon 1, selanjutnya yang terakhir semikolon 0. Lalu untuk mencari totalnya sama dengan sum, kita dari TP tarik ke bawah, lalu enter. Setelah mencari confusion metric, kita mencari metrik evaluasi, yaitu yang pertama akurasi. Untuk mencari akurasi ini adalah sama dengan buka kurung TP, TP ditambah dengan TN, lalu garis miring, total. Selanjutnya enter. Untuk mencari presisi ini TP, nilai TP dibagi buka kurung TP ditambah FN, FP. Maaf. Selanjutnya untuk mencari rekal
nilai rekal adalah nilai TP buka kurung nilai TP ditambah nilai FN. Selanjutnya untuk mencari F1 skor adalah 2 seperti ini, 2 dikali presisi dikali rekal dibagi presisi ditambah rekal. Selanjutnya di sini saya mempunyai data training, data testing. Kita akan mencoba untuk mengerjakannya. Jika kita ingin mencari diabetes, maka kita harus eh, mencari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata yaitu dengan rumus sama dengan average kita blok dari atas, tutup kurung, enter. Selanjutnya, kita akan mencari diabetes dengan rumus sama dengan IF, buka kurung, kadar glukosa yang paling atas. Selanjutnya, dengan rumus lebih dari sama dengan rata-rata. Jadi rata-rata ini nggak usah diklik, tapi langsung ditulis saja. 1, 3, 5. Selanjutnya, pakai semikolon. Petik 2, ya. Petik 2, semikolon. Petik 2, tidak. Tutup kurung. Nah, selanjutnya untuk mengetahui dari umur usia 40, BMI 20,1, dan ini kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita ke aktual. Untuk mencari aktual yaitu dengan rumus sama dengan IF, lalu diabetes yang paling atas, maaf, buka kurung terlebih dahulu, diabetes yang paling atas, sama dengan petik 2, ya, maaf, tidak, petik 2, semikolon 0, semikolon 1, tutup kurung, enter. Nah, untuk mengetahui selanjutnya kita tinggal tarik aja. Nah, ini udah muncul. Selanjutnya kita ke prediksi. Prediksi sendiri itu rumusnya sama dengan IF, buka kurung, sama kita mengambil dari kadar glukosa yang paling atas. Selanjutnya, lebih dari sama dengan 150 semikolon 1 semikolon 0 tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Untuk mengetahui yang selanjutnya, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini udah muncul. Selanjutnya kita ingin mencari confusion metric. Kita mencari TP dulu atau true positif, yang benar-benar positif. Dengan rumus sama dengan contives, kita blok dari aktual. Selanjutnya, semikolon 1, semikolon prediksi kita blok semua. Selanjutnya, semikolon 1 tutup kurung, enter. Nah,
Ini nilai TP yaitu 4. Selanjutnya kita ke nilai TN. Rumusnya masih sama. Sama dengan kontif. Lalu kita blok ini semikolon 0 ma- semikolon 0 semikolon ini juga diblok prediksi. Selanjutnya semikolon 0 tutup kurung enter. Nilai TN-nya yaitu 8. Untuk mengetahui nilai FP atau false positif juga sama. Sama dengan countif nilai aktual kita blok. Selanjutnya semikolon 0 semikolon prediksi. Selanjutnya kita semikolon 1 tutup kurung kita enter. Jadi nilai FP yaitu 0. Selanjutnya kita ke nilai Fn yaitu false negatif. Dengan rumus yang sama. Sama dengan kontif kita blok aktual semikolon 1 semikolon prediksi semikolon 0 tutup kurung enter. Nah, untuk mengetahui total ini adalah total dari confusion metric yaitu caranya dengan rumus sama dengan sum buka kurung kita blok dari TP ke Fn tutup kurung enter. Jadi totalnya adalah 12. Selanjutnya kita akan mencari akurasi dari matriks evaluasi dengan rumus sama dengan buka kurung nilai TP ditambah nilai TN tutup kurung dibagi total. Kita enter. Selanjutnya kita ke presisi yaitu dengan rumus sama dengan nilai TP dibagi nilai buka kurung nilai TP ditambah nilai FP. Selanjutnya tutup kurung enter. Untuk mencari nilai rekal dengan rumus sama dengan nilai TP dibagi buka kurung nilai TP ditambah nilai Fn tutup kurung enter. Untuk mencari F1 skor yaitu dengan rumus sama dengan 2 dikali presisi nilai presisi dikali nilai rekal dibagi buka kurung nilai presisi ditambah nilai rekal tutup kurung enter. Nah, jadi nilai matriks evaluasi yaitu keakurasi 1 dengan presisi 1, rekal 1 dan F1 skornya 1. Selanjutnya kita ke
Selanjutnya kita ke kelebihan regresi logistik. Yang pertama, mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, cepat dalam perhitungan. Ketiga, cocok untuk klasifikasi biner. Yang keempat, memberikan probabilitas bukan sekedar hasil ya atau tidak. Selanjutnya untuk kekurangan regresi logistik sendiri, yang pertama kurang akurat untuk data nonlinear yang kompleks. Yang kedua tidak cocok untuk prediksi dengan banyak kategori tanpa modifikasi. Yang ketiga sensitif terhadap data yang tidak seimbang, jumlah kelas 0 atau 1 dibanding 1. Selanjutnya, contoh aplikasi regresi logistik yaitu yang pertama, memprediksi penyakit diabetes berdasarkan data pasien. Yang kedua, menentukan peluang kelulusan mahasiswa. Yang ketiga, deteksi spam email, spam atau tidak. Yang keempat, prediksi peluang nasabah kredit macet. Selanjutnya, untuk kesimpulan sendiri, regresi logistik adalah algoritma klasifikasi yang memprediksi peluang 0 sampai 1 atau 1 sesuatu suatu kejadian dengan mengubah hubungan linear menjadi probabilitas. Umumnya digunakan untuk prediksi diabetes, kelulusan, atau spam, dan dievaluasi menggunakan confusion metric melalui metrik akurasi, presisi, dan rekal. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.